Oke, kita mulai. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Bapak Dekan yang saya hormati, Ibu Kaprodi yang saya hormati, dan semua Bapak Ibu dosen yang dirahmati oleh Allah, yang saya hormati dan saya banggakan. Tiada kata yang paling indah untuk kita ucapkan pada hari ini selain puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kenikmatan yang luar biasa dan teramat sangat sempurna kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dan bisa melaksanakan kegiatan halal bihalal pada hari. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga kita semuanya nanti dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta orang-orang surganya. Dan semoga kita semuanya menjadi pengikutnya yang setia. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali buka halal bihalal hari ini dengan kita basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita menginjak acara yang pertama, itu pembacaan ayat Al-Quran. Tapi sebelum pembacaan ayat Al-Quran, saya akan bacakan satu buah pantun. Pagi-pagi kita baca koran sambil makan bakwan di bawah pohon perdu. Mari kita dengarkan bacaan Al-Quran dari Ustadz Adam yang paling merdu. Pak Adam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم
مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adam, dan semoga kita semuanya nanti diberikan syafaat oleh Al-Quran. Dan untuk acara selanjutnya adalah tahu isi dari Kemanggisan jatuh ke bawah dimakan itik. Mari kita sambut puisi kebangsaan dari Ibu Amaliah yang cantik. Silakan Ibu Amaliah dengan puisi kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegar dalam iman bangsaku. Karya Amalia. Tegar dalam iman bangsaku. Sejenak kita merenung pada kuasa ilahi. Duhai penguasa alam semesta, firman-Mu yang agung telah berkisah. Tatkala masa Nabi Nuh, Engkau tumpahkan air bah yang meluluh lantahkan negeri karena ingkar kepadamu. Tatkala masa Nabi Lut, Engkau turunkan hujan batu pada kaum yang menyimpang dari syariat-Mu. Tatkala masa Nabi Shu'aib, Engkau getarkan bumi karena kemaksiatan umat yang tiada henti. Duhai manusia, Engkau melihat, namun hakikatnya Engkau tak melihat. Engkau mendengar, namun hakikatnya Engkau tak mendengar. Engkau merasakan, namun hakikatnya Engkau tak merasakan. Mundur 10 langkah ke belakang. Kenapa pengakuan baik berselimut kemunafikan? Kenapa pengakuan baik masih memakan uang haram? Kenapa pengakuan baik masih memanipulasi data, bahkan melakukan kelicikan hanya demi ambisi nafsu hasrat manusia? Tegar dalam iman bangsaku, tatkala kini virus corona mewabah hampir di seluruh negeri penjuru dunia, tatkala ekonomi porak-poranda bahkan hingga ke titik kebangkrutan, tatkala pendidikan harus merubah keadaan, ketakutan kemiskinan, ketakutan kelaparan, ketakutan kematian. Simpuh kami padamu ya Rob, Ilahi, anta maksudi, waridhoka matlubi. Sungguh, jika tanpa Engkau tutup aib kami, tak kuasa kami tegak di muka bumi. Sungguh, jika Engkau tak kuatkan keteguhan kami, terasa enggan kami berjuang menuntut ilmu. Sungguh, jika Engkau tak tuntun kami, mana mungkin akhlak ini terjaga dalam hidup kami. Tegar dalam iman bangsaku, pada tangis rakyat miskin yang jatuh miskin, pada tangis rakyat kaya yang
miskin, pada tangis mahasiswa yang terdiam, tangis menjerit, namun tak ada yang mendengar, meski oleh semut yang berjalan. Tak mampu membayar uang kuliah, tak mampu membayar uang ujian, bahkan tak mampu mengikuti classmate karena tak punya kuota data. Tangis, tangis dalam diam, meski hanya sepatah kata tak mampu terucap. Tegar dalam iman bangsaku. Saat Allah turunkan uji dan coba, inilah Rahman Rahim Allah pada kita. Membuka lebar keimanan kita pada kuasa Allah yang maha sempurna. Membuka pengampunan Allah pada dosa-dosa hambanya dalam pergulatan kehidupan dunia. Membuka kehidupan yang jauh lebih mengerti tentang hakikat hidup sebagai manusia. Tegar dalam iman bangsaku. Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wa yaumil akhir. Ya ilahi, jadikan negeri kami seperti Makkah yang Engkau ridhoi. Jadikan negeri kami terlimpah rezeki yang penuh barokah. Dan jadikanlah penduduk negeri kami penduduk yang beriman kepadamu dan hari akhir. Tegar dalam iman bangsaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keluh kesah, ada harapan dan doa dalam puisi Ibu Amalia. Semoga doa disampaikan Ibu Amalia dalam itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menginjak pada acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan diantarkan dalam sebuah pantun. Bergaya-gaya seperti orang kaya, berpameran gaya. Pak Nurjaya memang ingin bergaya. Memberikan laporan sebagai ketua panitia. Silakan kepada Bapak Nurjaya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di print Pak, nanti yang checklist dimintain Bu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Haji Endang Ruhyat, Ibu Kaprodi, Ibu Efrianti, Ketua LKK Unpam, Kiai Sofyan Hadi, dan rekan-rekan dosen, khususnya Prodi Akuntansi Unpam, serta seluruh mahasiswa akuntansi yang saat ini sudah hadir. Bapak, Ibu dosen dan mahasiswa yang berbahagia, pertama yang paling utama adalah mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas hidayah dan rahmatnya sehingga kita masih bisa bermuwajahah dalam wajah Zoom online sehingga kita semua hadir di sini untuk bersilaturahim dalam acara halal bihalal yang diadakan Prodi Akuntansi. Hadirin yang berbahagia, jamaah halal bihalal Prodi Akuntansi, saya atas nama panitia halal bihalal tahun ini tahun 1441 Hijriah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Kaprodi yang memediasi, memfasilitasi terselenggaranya acara halal bihalal kali ini. Wabil khusus Ibu Efrianti selaku Kaprodi Akuntansi Unpam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan halal bihalal ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak khususnya kepada Kaprodi dan kepada teman-teman panitia
atas terselenggaranya acara ini. Sebagai umat Islam, sudah selayaknya kita lapang dada dan sabar dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang tentunya momen halal bihalal ini kita jadikan momentum kesadaran sosial. Kita bisa menumbuhkan kebersamaan. Seorang akan tersadarkan bahwa dirinya hanyalah bagian dari sebuah komunitas. Sehingga kita bisa tengok kanan kiri yang sedang membutuhkan, kita bisa ringankan tangan untuk berbagi. Mungkin dari suasana pandemi COVID-19 ini, ada hal yang memang harus kita jalankan secara istiqomah, yaitu konsistensi amal. Konsistensi amal ini yang memang kita sudah lakukan selama bulan Ramadan, ya, mudah-mudahan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari dalam bulan-bulan selanjutnya selain bulan Ramadan. Itu saja kata sambutan dari panitia. Mohon maaf atas segala kurang di sana sini, ya, mudah-mudahan kita semua bisa beraktivitas normal kembali dan Allah berikan rahmat dan kesehatan kepada kita semua. Demikian kata sambutan dari kami selaku panitia. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya akan disampaikan dalam sebuah setelah melalui sebuah pantun. Berburu menjangan di hutan jati, jangan makan padi di sawah. Kita dengarkan wejangan dari Efri, Ibu Kaprodi yang selalu sumringah. Kepada Ibu Kaprodi saya persilakan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Fatudin Ali. Mungkin ini akan menjadi pertemuan yang sedikit memberikan aura baru karena penuh dengan pantun-pantun yang diberikan oleh Pak Moderator. Semoga ini menjadi semangat kita semua dan memberikan kecerahan juga dalam kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kepada Pak Dekan yang terhormat, Bapak Dr. Endang Ruhiat, kemudian kepada Bapak Koordinator LKK, Pak Ustadz Sofyan Hadi, dan tak lupa kepada Bapak Ibu Panitia dan Bapak Ibu peserta dari kajian acara hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk datang dan bergabung dalam kegiatan kita hari ini. Seyogyanya kegiatan halal bihalal ini akan kita adakan secara offline, demi untuk memupuk rasa kebersamaan kita dan demi untuk meningkatkan kembali ukhuwah di antara kita, silaturahmi di antara kita, dan mereminder kita kembali bahwa kita merupakan satu keluarga yang tidak bisa terpisahkan. Satu, mendapatkan musibah itu adalah musibah kita bersama. Seorang yang mendapatkan kebahagiaan itu akan menjadi kebahagiaan kita bersama. Semoga kebersamaan ini akan terus terjaga sampai kapanpun, karena dalam kebersamaan maka kinerja kita akan semakin lebih baik lagi. Dalam kebersamaan, insya Allah ini akan memberikan lingkungan yang kondusif untuk kita bisa berkreasi, beraktivitas, dan berproduksi lebih berkualitas lagi. Oleh karenanya ini tidak akan menjadi tahapan terakhir, tapi ini akan menjadi program kegiatan yang akan terus-menerus kita soundingkan bersama. Karena dari tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan sekarang bulan Juni, kita sudah berkegiatan secara online. Namun insya Allah, walaupun kegiatan itu adalah online, tetap akan ada tercipta kedekatan di antara kita. Meskipun itu hanya melalui media daring saja. Oleh karenanya, kegiatan-kegiatan yang ada ini kita upayakan untuk kita berlakukan bersama-sama, mendapat porsi masing-masing, sehingga rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, tetap memiliki kesadaran bahwa kita semua adalah bagian dari suatu institusi besar, yaitu di bawah program studi akuntansi, dan seyogyanya menjadi bagian juga dari Yayasan Sasmita Jaya dan Universitas Pamulang pada umumnya. Oleh karena itu, terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu. Puisi yang diberikan oleh
Bu Amalia tadi sudah memberikan banyak sekali gambaran mengenai kejadian yang saat ini terjadi. Perlu kita informasikan kepada Bapak Ibu juga bahwa bukan hanya kita yang terdampak, tapi rekan-rekan mahasiswa kita memiliki dampak yang lebih signifikan lagi. Dapat kami infokan kepada Bapak Ibu. Kita saat ini dibombardir. Prodi dibombardir dengan WhatsApp ataupun SMS dari para rekan-rekan mahasiswa yang terpuruk, kemudian menyatakan kesediaan mereka untuk back off dari kegiatan perkuliahan. Tidak hanya kita pikirkan bahwa dampak ini bisa mengakibatkan berkurangnya kelas, kemudian berkurangnya pembagian jadwal kuliah kepada Bapak Ibu, tidak hanya itu. Mahasiswa adalah rekan kita juga. Mahasiswa adalah anak didik kita juga. Oleh karenanya, tidak hanya kita harus bersabar dan tegar pada kondisi kita yang ada, tapi satu fungsi lagi, kita juga harus memberikan banyak hal, penguatan iman, penguatan mental kepada rekan-rekan mahasiswa. Ini yang mohon kami reminder kepada Bapak Ibu. Jikalau ternyata ada rekan-rekan mahasiswa yang memiliki keluh kesah, menyampaikan kepada Bapak Ibu, mohon perkenan Bapak Ibu untuk juga menjadi tonggak mereka, agar memberikan semangat dan spirit kepada mereka untuk tetap tegar, untuk tetap istiqomah, dan untuk tetap satu tujuan pada tujuan akhir mereka. Insya Allah, keberadaan mereka di sini merupakan salah satu cita-cita yang nantinya akan membantu kehidupan mereka kelak di kemudian hari. Ijazah tidak hanya satu kertas, tapi ijazah juga memberikan pemahaman bahwa dari ijazah tersebut mereka telah melalui rangkaian kegiatan yang meningkatkan emosi mereka, meningkatkan kualitas mental mereka, dan meningkatkan halal-logis mereka. Dan itu semua adalah dari Bapak Ibu sekalian. Arahan Bapak Ibu, wejangan Bapak Ibu, pemberian materi dari Bapak Ibu, sedikitnya itu sudah memberikan fondasi kepada mereka untuk bertahan dan survive pada kehidupan yang sebenar-benar. Oleh karena itu, hari ini, terima kasih sekali lagi, semoga ini memperkuat kita semua, dan mengingatkan kita semua bahwa peran kita sebagai pendidik itu tidak hanya memberikan materi, tapi juga memberikan banyak sekali wejangan-wejangan untuk kepada rekan-rekan kita sendiri. Baik itu rekan-rekan sesama dosen, yang saat ini saya tahu Pak Enan sedang menderita sakit. Semoga kita doakan agar Pak Enan sembuh dan cepat pulih kembali. Berikut juga kepada Bapak Ibu yang sesama rekan-rekan kita, bahwa sekali lagi, kebahagiaan Bapak Ibu adalah kebahagiaan kita semua. Kesuksesan Bapak Ibu adalah kesuksesan kita semua. Dan kesedihan Bapak Ibu adalah kesedihan kita semua. Semoga sense of belonging ini tetap terjaga di antara kita. Seperti janji saya kepada Pak Sofyan Hadi, dan kepada Pak Dekan, dan kepada Bapak Ibu semua, ada satu program yang ingin kami informasikan kepada Bapak Ibu. Bahwa di bawah kendali dosen rumpun agama dan syariah, kita akan membuat satu program yang berjudul Ngobrol Sae, yaitu ngobrol asik dan santai seputar agama dan ekonomi syariah. Tujuannya ini adalah juga memberikan penguatan secara mental kepada rekan-rekan mahasiswa kita. Insya Allah ini akan diadakan setiap bulan, setiap hari Kamis minggu kedua setiap bulannya. Jikalau memang memungkinkan offline, kita akan makmurkan di Darul Ulum, baik itu Darul Ulum 1 ataupun Darul Ulum 2. Namun jikalau tidak memungkinkan, media kita akan kita persiapkan agar kita bisa melakukan live streaming, baik itu dengan menggunakan media Zoom, juga menggunakan YouTube channelnya Prodi dan IG-nya Prodi dan semua media sosial yang ada. Meskipun hanya 1 atau 2 kata-kata dari kita, insya Allah, jikalau itu tidak mampu menyentuh 12.000 mahasiswa, tapi kalau sudah bisa menyentuh 100 orang mahasiswa pun itu sudah cukup. Karena kita tidak usah target sekian belas ribu terpenuhi, jikalau memang kita bisa secara aktif menyelamatkan 10 orang mahasiswa setiap harinya, insya Allah itu akan memberikan banyak sekali manfaat kepada kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekalian. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Jafri atas wejangannya, dan saya sungguh tersentuh
Dan untuk itu, sebelum berlanjut ke acara yang berikutnya, mari kita sisipkan waktu sejenak untuk berdoa bagi rekan-rekan kita sesama dosen yang hari ini mungkin sedang sakit atau sedang terkena dampak COVID. Nah, Bu Amalia dan semua teman-teman kita yang hari ini sedang mengalami sakit atau sedang mengalami musibah. Semoga Allah segera angkat musibahnya, angkat penyakitnya. Juga untuk seluruh mahasiswa kita yang terdampak oleh pandemi ini, semoga Allah semua segera mengangkat segala masalah-masalahnya, mereka bisa mengatasi semua masalahnya, dan Allah segera mengangkat pandemi ini dari negara kita. Ala hadzinnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sambutan selanjutnya akan disampaikan melalui sebuah pantun ayam bakar, ayam bakakak, rasanya lezat menawan hati. Kita dengarkan sambutan dari Ketua LKK Pak Sofyan Hadi yang baik hati. Kepada Bapak Sofyan Hadi dipersilakan. Terima kasih. Moderatornya luar biasa ini. Jadi tambah lapar ini. Ada ayam bakarnya ya, kakaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin al-faizin al-maqbulin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Endang, Ibu Kepala Program Studi, Ibu Efri, para dosen yang pagi ini terlihat sangat cerah, walaupun di luar mendung, tapi di Zoom ini terlihat cerah ini. Rupanya pencahayaannya bagus. Tapi pun bukan itu dari luar ya, tapi dari inner beauty-nya. Ini inner dari apa itu? Kalau perempuan inner beauty. Baik, dari dalam dirinya, karena alhamdulillah telah menyelesaikan Ramadan dengan sempurna, ya, ibadah Ramadan dengan sempurna, maka muncul insyaallah ya melalui wajah-wajah cerahnya. Dan para mahasiswa yang dibanggakan, terima kasih kepada panitia yang luar biasa untuk mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan diberikan balasan berlipat dari Allah Ta'ala. Bapak Ibu, saudara rahimakumullah, kami dari Lembaga Kajian Keagamaan tentu yang pertama menyampaikan terima kasih karena diperkenankan hadir di majelis ini, yaitu ada acara halal bihalal. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini menjadi satu agenda rutin, karena memang halal bihalal ini adalah produk murni daripada para sesepuh kita. Jadi sejarahnya dulu kalau tidak salah halal bihalal digagas dalam rangka untuk menyatukan elemen-elemen di awal-awal berdirinya bangsa ini supaya bisa bersatu ya bersama-sama. Ya, setelah Lebaran kemudian digagas acara halal bihalal. Karena itulah istilah halal bihalal ini adalah bahasa Arab yang diindonesiakan atau bahasa Indonesia yang diarabkan. Jadi tidak ada dalam kamus bahasa Arab, tetapi di kita ada halal bihalal sendiri, artinya saling menghalalkan. Artinya kalau ada sesuatu persoalan atau permasalahan, maka pada saat itu dihalalkan, sama-sama diridho, ya, ridho sama ridho. Dan ini sangat-sangat baik, sehingga harus kita lestarikan produk daripada negeri kita, ulama-ulama di negeri kita, ya, para pendiri bangsa ini. Yaitu setelah kita melaksanakan
amalan di bulan Ramadan, baik itu puasanya, qiyamul lailnya, tadarusnya, dan kemudian tentu kita berharap ampunan dan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, insya Allah Allah taala Maha Pengampun, Maha Pemaaf, sebagaimana doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Jadi insya Allah Allah taala zat yang Maha Pengampun dan zat yang Maha Pemaaf, telah mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan hamba-hambanya, sehingga urusan kita dengan Allah insya Allah sudah bersih kembali. Nah, ketika hubungan dengan Allah sudah baik, maka mari kita bersama-sama untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Karena itulah, sebagaimana dibacakan oleh Qari tadi, Pak Adam, alhamdulillah ya. Jadi ciri orang yang bertakwa itu adalah memberikan maaf, bukan meminta maaf. Ciri orang bertakwa memberikan maaf. Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama saling memberikan maaf kepada siapapun, saudara-saudara kita yang boleh jadi sengaja atau tidak sengaja telah berbuat salah kepada kita. Yang diajarkan adalah memberikan maaf. Ya, tentu bagi orang yang baik juga secara apa namanya ikhlas harus memohon maaf. Jadi yang pertama kita bersama-sama memberikan maaf, selanjutnya kita memohon maaf. Sehingga dengan saling memaafkan, bersih pula hubungan kita dengan sesama kita. Jadi hablum minallah baik, hablum minanas baik. Jika kedua hal ini sama-sama baiknya, insya Allah perjalanan kita baik. Perjalanan dalam kaitan hubungan kita spiritual kita, ya ini baik. Batin kita baik, lahir kita baik. Jadi kalau tadi Ibu Kaprodi menyampaikan bagaimana sinergitas harus dibangun, maka acara halal bihalal ini sangat penting sehingga hubungan baik dengan Allah terjaga, hubungan baik dengan sesama, khususnya sesama warga Universitas Pamulang ya, di lingkungan Yayasan Sasmita Jaya Group terbina dengan baik, sehingga makin memudahkan kita di dalam mencapai tujuan bersama, cita-cita mulia dari Universitas Pamulang ini. Visi misi Unpam bisa tercapai dengan baik. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan ridha Allah Ta'ala dan semakin memberikan keberkahan kita bersama untuk bersama-sama berjuang ya di dunia pendidikan ya, karena memang pendidikan ini harus lahir batin. Maka dari itu mudah-mudahan melalui halal bihalal ini kita kembali merekatkan hubungan kita lahir dan batin, sama-sama ridho, tujuan kita bisa tercapai insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq yahdi man yasha'u ila aqwamit thariq. Sebelum saya tutup, secara pribadi maupun sebagai ketua lembaga kajian keagamaan, kami menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam bergaul selama ini ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sofyan Hadi. Dan acara sambutan berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan setelah melalui pantun Seni Degung Rampak Gendang, Anti Cemberut dan Obat Ceria. Dipersilakan kepada Dr. Endang untuk menyambut dan membuka acara. Kepada Bapak Dekan dipersilakan. Baik. Terima kasih Pak Ali. Jadi baru kali ini ya dalam tataran online, entah webinar dan seterusnya yang ada puisinya. Nuansa yang berbeda. Memang kalau saya perhatikan akuntansi semakin hari ke sini ini semakin menampakkan ya sosok-sosok yang
memiliki kemampuan, bahkan kemapanan untuk berpuisi. Oleh karena itu saya pun cobalah ikut berpuisi. Kayak saya pun termasuk yang suka akan puisi ini ya. Bukan puisi tapi pantun lah, kalau puisi terlalu panjang barangkali. Bu, belum lihat sama sekali, Bu. Nah, Kan jadwalnya hari ini dan besok terakhir ngirim burung kelas pipit nilai hafalan. di depan rumah, menari-nari di pohon mangga. Beruntung kita beramah tamah mencari ridho Allah Ta'ala. Ya, segitulah kira-kira. Ya, karena saya suka dengan pantun kiranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sofyan Hadi Musa selaku Ketua LKK, yang saya hormati Ibu Evri selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 beserta jajaran. Demikian juga dengan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Bapak Ibu dosen di Program Studi Akuntansi khususnya, yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat walafiat di bulan Syawal, awal-awal bulan Syawal ini, dan mudah-mudahan, dan saya nampak melihat di antaranya sedang berpuasa semua ini. Ya, Pak Ustadz Septian kelihatan sekali agak kurusan, ya, karena seminggu ini setelah lepas dari ketupatnya langsung berpuasa, jadi langsung turun 5 kilo lagi kelihatan. Jadi, ya mudah-mudahan kita semua tadi diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti acara halal bihalal yang digagas diinisiasi oleh Prodi Akuntansi S1. Alhamdulillah sekali lagi kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa beraktivitas, melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik, dan mudah-mudahan tadi rekan-rekan kita, teman-teman kita yang Allah sedang berikan ujian berupa sakit segera diangkat sakitnya, kembali ke keadaan normal, sehat walafiat, bisa beraktivitas sehingga memberikan nilai tambah yang baik buat kita dan masyarakat secara umumnya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prodi Akuntansi yang senantiasa membuat satu program yang menarik menurut saya, suatu inovasi, kreativitas yang mudah-mudahan menjadi satu langkah maju bagi Prodi Akuntansi khususnya, Fakultas Ekonomi dan Unpam, sehingga memberikan nuansa yang lebih baik ke depan. Menarik tadi yang disampaikan oleh Bu Amaliyah dalam lantunan puisinya, di mana di antaranya saya menyimak satu lirik ya ataupun satu kalimat menyatakan tentang apa manipulasi data. Saya hanya menyimak di situ di antaranya. Jadi ini satu hal yang barangkali kita selaku profesi dosen tentang manipulasi data, mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Kenapa saya mulai dari kalimat manipulasi data atau kata-kata manipulasi data? Karena saya kira ini satu tantangan buat kita sekalian terkait dengan profesi kita ini sebagai dosen. Banyak data yang apabila kita olah menjadi informasi, yang jika informasi ini kemudian kita strategikan menjadi ilmu pengetahuan ataupun pengetahuan, maka ketika ini dimanipulasi tentu akan bermasalah buat dia yang memanipulasi data tersebut, dan pada akhirnya akan menjadi merugikan buat masyarakat secara umumnya. Oleh karena itu, kita selaku penggiat ilmu pengetahuan tentu sangat kita hindari manipulasi data ini. Sebentar lagi kita dituntut untuk menyerahkan PAK.
Bagi yang sudah serdos, LKD. Maka sangat besar kemungkinan bila mana kita tidak fokus terhadap apa yang seharusnya kita lakukan, maka manipulasi data tersebut sangat mungkin terjadi. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik, terhindar dari itu semua. Bapak Ibu sekalian, halal bihalal tadi sudah diungkap oleh Pak Ustadz Sofyan Hadi. Maknanya apa? Sejarahnya bagaimana? Kalau kita sederhanakan, barangkali ini adalah forum silaturahim di saat Hari Raya Idul Fitri tiba. Sudah menjadi umum di kita, memang demikianlah halal bihalal dilakukan. Walaupun secara online, secara daring, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa dan niatan kita untuk benar-benar bersilaturahim dan lantas saling maaf-memaafkan. Dan terkhusus saya secara pribadi dan keluarga, tentu banyak hal, banyak tindak tanduk, ucapan, yang baik secara terasa maupun tidak terasa, langsung ataupun tidak langsung, diniatkan, mudah-mudahan tidak pernah diniatkan. Itu secara demikian saja meluncur sehingga Bapak Ibu ada ketersinggungan karena ketidakberdayaan saya tersebut. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, walaupun baru ada 70, baru sekitar 15% barangkali dari total dosen di Prodi Akuntansi yang hadir, mohon perkenannya untuk membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan di kesempatan minggu kedua di bulan Syawal ini, Allah berkenan membukakan selebar-lebar pintu maaf buat kita sekalian. Dan secara pribadi saya sekali lagi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Bapak sekalian, tadi juga saya menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Efri mengenai apa yang beliau istilahkan diberondong oleh para berondong mahasiswa. Ya, beliau mengatakan diberondong dengan berbagai pertanyaan. Maka kalau beliau menyampaikan demikian, maka demikian juga kita di unsur struktural khususnya diberondong oleh pimpinan, oleh rektorat, oleh lembaga mengenai bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 ini. Banyak program-program, banyak arahan-arahan, banyak surat-surat edaran yang disampaikan oleh rektorat kepada kita sekalian. Saya katakan kita sekalian karena pada prinsipnya walaupun itu disampaikan kepada struktural, tetapi pada akhirnya berlaku untuk kita sekalian secara umum. Terutama tadi dalam kaitan menghadapi kondisi pandemi COVID-19 tersebut. Dengan adanya COVID-19 tersebut, kita merasakan sekali dampaknya. Saya kira tidak hanya mahasiswa, tidak hanya lembaga, bahkan kita sekalian selaku dosen, ya, ini merasakan semua. Bukan hanya kita di Unpam, tetapi secara umum barangkali di kampus-kampus lain pun merasakan dampak dari COVID-19 ini. Bagaimana tidak? Biasanya kita menyelenggarakan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Tridharma perguruan tinggi secara offline langsung bersentuhan dengan masyarakat. Penelitian kita offline bertemu, bertegur sapa secara langsung dengan rekan-rekan sesama peneliti, tetapi untuk saat ini, mau tidak mau, kita bekerja di rumah. Dan itu pun berefek terhadap berbagai hal. Ya, termasuk, ya kita harus terbuka, bahwa dengan kondisi seperti ini, banyak dari kita yang terimbas, daya beli kita menjadi menurun, dan seterusnya. Ini harus kita akui, terutama saya harus mengakui itu. Iya, ini kondisi yang sangat terasa. Maka wajar pada akhirnya, kalau kita saja merasakan, barangkali mahasiswa kita, yang notabene terdiri atas, kalau kita bicara tentang segmen Unpam, ya segmen Unpam adalah masyarakat yang secara umum dikatakan di di kelas bawah, boleh dikatakan demikian barangkali, ini sangat merasakan.
Barangkali kalau kita bagi di antara 3 level perguruan tinggi yang membidik segmen masing-masing, level paling atas barangkali mereka tidak terlalu terdampak oleh itu. Sehingga barangkali keberlanjutan dari perguruan tinggi yang bidikannya adalah segmen atas tadi masih relatif. Keberlanjutannya terjaga. Relatif karena daya beli mereka tidak terlalu terganggu oleh adanya COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, segmen yang dibidik oleh kampus yang kedua ini adalah segmen menengah. Ini sudah mulai terasa kiranya. Sementara segmen yang ketiga atau level yang ketiga yang membidik segmen kelas bawah, ini yang paling merasakan. Jadi kalau saya coba membaca tanda-tanda alam seperti ini, khususnya untuk perguruan tinggi, kalau sebelumnya perguruan tinggi yang membidik segmen bawah ini berada di atas angin, dengan kata lain memiliki keuntungan secara kompetitif maupun komparatif, maka pada posisi pandemi sekarang ini justru sebaliknya, yang paling merasakan adalah kampus-kampus yang membidik pasar atau segmen kelas bawah. Terbukti dengan Unpam. Data yang dilansir oleh pihak IT maupun dari Pak Warek 1 tentang jumlah mahasiswa yang mengalami kemunduran, dengan kata lain, yang DO itu sudah ribuan mahasiswa. Yang siap-siap DO juga sudah ribuan mahasiswa. Ini satu kondisi real, ya, kondisi real. Dari sekitar 90.000 mahasiswa yang sering diungkapkan oleh Pak Rektor dan jajarannya, maka kalau ada ribuan mahasiswa yang mengundurkan diri atau tidak sanggup lagi melanjutkan kuliah, dan sebagian di antaranya juga siap-siap untuk mengundurkan diri, maka jelas ini akan berefek terhadap kita juga. Maka wajar pada akhirnya Rektorat memberikan surat edaran, meminta kepada kita sekalian, Bapak Ibu dosen, untuk sama-sama memberikan sumbangsih terhadap lembaga, Unpam, agar mensosialisasikan kaitan dengan Unpam ini kepada masyarakat secara umum. Karena kalau kita lihat juga data, jumlah mahasiswa ataupun jumlah masyarakat yang mengikuti PMB saat sekarang ini di tahap pertama mengalami penurunan cukup drastis dibandingkan semester yang sama di tahun yang lalu. Pada PMB kali ini, data kurang lebih hanya sekitar 2.000 calon mahasiswa yang registrasi. Di mana biasanya di semester yang sama di tahun yang lalu, itu pada tahap yang pertama sudah mencapai 4.500. Jadi tidak kurang dari 50% mengalami penurunan. Kita menunggu di tahap kedua dan tahap ketiga, atau gelombang kedua dan gelombang ketiga, yang mudah-mudahan Allah berkenan untuk itu. Saya kira ini satu tantangan buat kita sekalian. Jadi tentu saja kita berharap kita sekalian peduli terhadap kondisi ini, sehingga Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita sama-sama yuk untuk terus mensosialisasikan, menggemakkan keberadaan Unpam, karena saya sangat yakin dan saya sangat setuju dengan visi Unpam untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat secara umum, tidak hanya melihat level 1 saja, level 2 saja, tetapi secara umum semua segmen dididik, memberikan kesempatan seluas-luasnya. Maka bila manapun dari teman-teman ada yang merasa kurang sesuai dengan visi misi Unpam itu sendiri, mudah-mudahan dalam kesempatan yang baik ini, kita sama-sama satu arah, satu visi untuk sama-sama menggelorakan keberadaan Unpam untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat secara umum bisa merasakan kuliah. Walaupun tadi terkoreksi dengan adanya COVID ataupun pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan kita semua ikut serta menggelorakan ini, ya, Unpam tetap sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan, tetap fokus untuk bisa melayani masyarakat dengan lebih baik, dan kita sendiri selaku bagian dari Unpam, sebagai dosen, tentu terus berupaya memenuhi kewajiban kita, tridharma, baik penelitiannya, pengajarannya, maupun pengabdian kepada masyarakatnya dengan baik. Tidak menutup kemungkinan bagi kita penelitian terus dilakukan walaupun bekerja di rumah. Demikian juga dengan PKM.
PKM pun bisa dilakukan dengan cara daring. Bisa dilakukan. Oleh karena itu, mudah-mudahan Buka Prodi beserta jajaran tetap memprogramkan PKM ini tidak menurun dibandingkan di masa-masa normal. Sebentar lagi barangkali kita akan menghadapi masa new normal, kenormalan baru. Mudah-mudahan program ataupun strategi yang dilakukan pemerintah dengan adanya normal baru ini bukan suatu hal yang salah, tetapi hal yang baik, walaupun kalau kita melihat data bagaimana jumlah yang terkena virus COVID-19 ini belumlah menurun. Tapi mudah-mudahan sekali lagi kita selalu berpikir positif bahwa itu semua adalah hal yang baik, sehingga dengan adanya normal baru tersebut, kondisi bangsa kita ini segera terhindar. Dan dengan demikian, badai yang sekarang kita rasakan mudah-mudahan segera berlalu. Demikian kiranya, sekali lagi saya sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh Buka Prodi beserta jajaran, membuat program-program yang inovatif dan kreatif, terutama dalam kaitan ini dalam bidang keagamaan, dan tentu dalam bidang yang lain, program-program kerjanya kami segera nantikan untuk program kerja di semester depan dan selanjutnya. Demikian, mohon maaf sekali lagi atas segala kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan yang selama ini dan barusan saya sampaikan, sehingga dengan demikian kita berharap ridho Allah Subhanahu wa taala dapat kita raih bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pandang sekalian membuka acara. Oh begitu ya? Ya. Ada perlu dibuka ya? Saya pikir Ya, kita buka-bukaan tadi ya. Baik. Kalau demikian, terima kasih Pak Ali. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama buka saja acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pandang. Dan untuk selanjutnya kita memasuki acara inti. Dan untuk acara inti ini saya akan iringi dengan sebuah pantun lagi. Kalau kuliah harus sampai gelar doktor. Belajar terus sampai mateng. Sekaranglah tugasnya moderator, Bapak Sofian yang paling ganteng. Pak Septian, saya persilakan untuk memandu acara halal bihalal ini untuk penyampaian materi dari para ustadz yang pembekalan kepada kita semuanya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya silakan kepada Pak Septian sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah saya posting. Baik, terima kasih Pak MC Pak Fatuddin Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dekan, Buka Prodi, Ketua LKK yang saya hormati, para dosen, teman sejawat, dan yang saya cintai para mahasiswa sekalian, rekan-rekan mahasiswa. Syukur alhamdulillah bahwasanya pada pagi hari ini menjelang siang kita diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berselancar di dunia maya ini, bersilaturahim dalam rangka mempererat ukhuwah kita. Para hadirin sekalian, singkat saja untuk pembekalan atau tausiah serta siraman spiritual, nasihat spiritual ini akan disampaikan oleh dua pembicara. Yang pertama yaitu yang terhormat Ustadz Rahmatullah Rusli, SAG MPDI. Beliau adalah salah satu penyuluh keagamaan di Kecamatan Pamulang atau Ciputat, Pak Ahmad. Lalu juga aktif di beberapa kegiatan sosial keagamaan dan merupakan anggota dari Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang. Serta yang paling utama adalah dosen agama Islam di Prodi Akuntansi S1. Nanti waktu yang saya berikan itu 15 menit untuk materi atau tausiahnya.
Lalu yang kedua adalah pembicara kita atau penceramah kita, yaitu yang terhormat Bapak Ustadz Haji Abdul Muhyi, SHI MPDI. Beliau adalah sama penyuluh di Kota Depok, penyuluh keagamaan di Kota Depok, serta menjadi salah satu anggota Mubalik Muda di Kota Depok. Lalu beliau juga aktif di beberapa majelis taklim di Kota Depok dan sebagai anggota dari Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang serta berhome base di Prodi Akuntansi S1. Masing-masing pembicara atau pentausiah, saya berikan waktu 15 menit untuk menyampaikan tausiahnya. Untuk yang pertama, saya persilakan pada Bapak Ustadz Haji Rahmatullah Rusli untuk menyampaikan tausiah dengan temanya ini, mana temanya? Mudah-mudahan nggak berubah. Makna halal bihalal. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih ingat nggak? Kenapa yang suka? Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena saat ini, detik ini Allah masih memberikan segala nikmat sehingga kita bisa hadir di dalam halal bihalal daring ini. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Endang, Ibu Kaporodi, Ibu Efri, serta rekan-rekan dosen, para mahasiswa sekalian yang insya Allah selalu diberikan rahmat oleh Allah. Tidak salah kalau saya memulai tausiah yang singkat ini dengan sebuah pantun juga. Ya. Nggak mau kalah dengan Pak Fakhudin, tapi pantun dadakan. Naik kereta ke Purwakarta, di tengah beli kuali. Biar jauh fisik dari pandangan mata, tetapi masih tetap dekat di hati. Mantap. Alhamdulillah. Bapak Lagi dong, Ibu, Pak. habis Bu. Habis. Bapak Ibu, dosen serta anak-anakku sekalian, para mahasiswa. Pada siang hari ini kita melakukan kegiatan yang disebut halal bihalal. Tadi sudah disinggung tentang bagaimana datangnya istilah halal bihalal oleh Ustadz Sofyan. Inti dari halal bihalal adalah bagaimana kita bisa menata hati kita, memulai sesuatu dari nol untuk mencapai satu tujuan yang lebih baik. Tapi kalau para jomblo saya kira memaknai halal bihalal agak beda. Bagaimana menghalalkan si dia di depan penghulu. Jadi halal bihalal di sini adalah bagaimana kita memulai sesuatu dari nol. Dan bukan utama dari sebuah halal bihalal adalah bertemunya fisik.
Karena jauh lebih penting dari makna sesungguhnya adalah bagaimana aktivitas hati kita untuk bisa memaafkan orang lain. Sehingga hati kita menjadi lapang, pikiran kita menjadi positif, dan kinerja kita akan semakin baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini karena memang aktivitas halal bihalal itu sesungguhnya adalah aktivitas hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda berkaitan dengan hati. Apa kata Rasul? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluha sairu jasadi kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahya al-qalbu. Nabi menyebutkan, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Tapi sebaliknya, jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Kata Nabi, ketahuilah bahwa itu yang bernama hati. Karena halal bihalal ini adalah amalan hati, bukan saja fisik, maka tentu kita harus melihat ke hati kita masing-masing. Bagaimana cara kita menata hati kita agar memulai sesuatu itu dari titik nol. Melihat orang lain dengan kacamata positif, kemudian kita bertindak dan berbuat dengan cara yang positif. Maka di hati kita itu ada yang disebut dengan cinta. Kita boleh memulai sesuatu itu dengan cinta. Mohon maaf saya menyinggung tentang cinta, padahal di sini ada master cinta yaitu Ibu Amalia. Izin ngomongin cinta ya, Bunda. Jadi cinta adalah sesuatu yang fitrah. Allah memberikan rasa cinta ini sebagai pancaran dari sifat rahim dan rahmannya Allah. Yang bersemayam di dalam hati untuk manusia gunakan sebagai bekal dia bergaul sesama manusia. Maka cinta ini adalah fitrah. Al-Quran menyebutkan bahwa ada dua macam cinta. Yang pertama, cinta kepada makhluk. Di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf. Kemudian Allah mengakhirkan dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia adalah rasa cinta terhadap apa yang dia inginkan. Berupa wanita-wanita, anak-anak, harta, benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda, hewan ternak, sawah ladang, dan semua kata Allah di dalam akhir ayat itu menyebutkan adalah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembalinya segala sesuatu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Cinta yang pertama, cinta yang fitrah adalah cinta kita kepada sesama makhluk. Ada cinta kita kepada sesama makhluk manusia, pasangan hidup kita, atau calon. Ada cinta kita kepada harta benda kita, kepada rumah, mobil, kendaraan yang lain, jabatan, serta jenis cinta-cinta yang
identik dengan kesenangan di dunia. Jadi yang namanya fitrah cinta kepada makhluk itu adalah identik dengan kesenangan dunia. Maka cinta yang identik dengan kesenangan dunia tidak boleh mengalahkan cinta kepada yang kedua. Apa itu cinta yang kedua? Yaitu puncak dari segala cinta. Yaitu cinta manusia kepada Allah. Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran, surah Taubah ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk tarftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Secara tegas Allah memberikan peringatan kepada manusia yang cintanya lebih besar kepada makhluk, bukan kepada Allah. Wahai manusia, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta bendamu, kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugian, bahkan mungkin jabatan yang engkau khawatirkan, rumah-rumah, tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalan Allah, berjuang, maka tunggulah, kata Allah, sampai Allah memberikan keputusannya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian. Ya. Cinta yang kedua yang juga menjadi fitrah adalah cinta yang tertinggi kita, yaitu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cinta kita kepada Allah tidak boleh mengalahkan, tidak boleh dikalahkan dengan cinta kita kepada selain Allah. Cinta kita kepada jabatan, cinta kita kepada harta, cinta kita kepada orang yang kita cinta. Kalau kita sampai jatuh cinta kita kepada makhluk, maka kita sungguh menjadi orang yang merugi. Karena kata Allah, tinggal tunggu ketetapan Allah atas keputusan kita. Maka dengan kata lain, cinta yang fitrah ini harus kita gunakan sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah. Maka dari sinilah kita memulai titik nol bagaimana cara kita menata hati kita untuk bisa memaafkan orang lain. Bisa jadi kita membenci orang lain itu disebabkan karena jabatan kita yang kita inginkan. Atau bisa jadi kita tidak suka keluar dari mulut kita kata-kata kotor terhadap orang lain karena kecintaan kita kepada makhluk yang dikhawatirkan akan hilang oleh makhluk yang lain. Maka dengan kata lain, cinta yang fitrah ini, cinta yang asalnya fitrah ini berubah menjadi sesuatu yang akan berdampak buruk bagi manusia ketika hawa nafsu bercampur ke dalam cinta. Hadirin jamaah sekalian, maka kita lihat orang yang tadinya sayang, yang tadinya peduli, kan sebagai tanda cinta itu ada rasa peduli, ada perhatian. Tiba-tiba berubah, bisa jadi di situ ada hawa nafsu, setan yang bercampur
dalam cinta itu yang merubah cinta menjadi benci. Maka tipislah perbedaan antara cinta dan benci ketika hawa nafsu itu ada di dalam hati. Hadirin jamaah, Bapak Ibu serta anak-anak sekalian rahimakumullah. Sesungguhnya manusia itu tidak bisa hidup tanpa cinta. Kita bisa lihat bagaimana seorang ibu dengan bersusah payah merawat anaknya yang masih kecil, tidak peduli anaknya rewel, tidak peduli anaknya, kalau dalam bahasa Jakarta bilang ngadat, itu tetap seorang ibu begitu sayang. Sebabnya adalah cinta. Kita di lingkungan Universitas Pamulang, mungkin di antara kita berasal dari berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda kebiasaan. Kenapa kita masih tetap bergaul? Itu karena cinta. Dan bahkan tidak hanya itu, dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama pun, kenapa kita masih bisa bergaul? Itu disebabkan karena cinta. Cintalah yang merubah cara pandang kita menjadi cara pandang kesamaan. Maka cinta menjadikan seseorang itu akan lebih hidup dalam menjalani kehidupannya. Kita melihat yang non-muslim dengan kacamata persamaan. Karena cinta, kita lihat dia adalah bagian dari saudara kita juga. Kita melihat mungkin secara ekonomi, teman-teman kita, saudara-saudara kita, ada yang di atas kita atau ada yang di bawah kita. Tapi kita melihat dari kacamata cinta, yaitu kacamata persamaan, maka bagi kita apapun kondisi ekonominya, itu juga adalah saudara kita. Sehingga dengan cinta Allah mempersatukan hati kita ini. Allah jadikan hati kita yang bercerai-berai menjadi satu kembali karena cinta. Maka disinilah Allah jadikan cinta sebagai sarana pemersatu, sarana ukhuwah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para mahasiswa rahimakumullah. Bahkan ketika kita menghadapi kesulitan, Indonesia dijajah 350 tahun. Apa yang menyebabkan Indonesia merdeka? Karena perjuangan para pahlawan kita zaman dahulu yang mencintai negeri ini. Itu pun karena cinta. Maka kita berada dalam kondisi bersama-sama kita rasakan kesulitan. Kita yang sedang mengalami kesulitan, mahasiswa kita yang sedang mengalami kesulitan, atau bahkan rekan-rekan sesama dosen yang mengalami kesulitan, cintalah yang mendekatkan kita dengan mereka. Sehingga dengan cinta itu ada kepedulian kita. Bagaimana cara kita membantu mereka. Bagaimana cara kita memberikan solusi. Atau bahkan di tengah kesulitan kita bersama-sama keluar dari kesulitan karena kita sama-sama mencintai lembaga kita bersama, yaitu kampus ini. Maka dengan cinta tidak ada yang mustahil. Hidup menjadi indah. Allah rekatkan hati kita dengan cinta. Allah perkuat tekad kita untuk keluar dari kesulitan juga karena cinta. Maka poin yang ingin saya sampaikan adalah campurkan cinta yang fitrah ini, cinta yang suci ini dengan hawa nafsu kepentingan dunia. Sehingga cinta itu berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan. Ketika cinta hilang, muncul benci. Ketika cinta hilang, ucapan menjadi makian.
Ketika cinta hilang, bahkan pujian menjadi sebuah tuduhan. Dan kita tidak ingin itu terjadi di dalam lingkungan kita. Hadirin jamaah halal bihalal, Bapak Ibu, dosen, serta anak-anak sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari berprasangka buruk. Sesungguhnya sebagian prasangka buruk itu adalah dosa. Dan janganlah kamu sekalian mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sesama kalian. Atau sebagian yang lain. Apakah kamu tidak merasa jijik ketika kamu memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Pasti kamu akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Apa pesan dari ayat ini adalah agar kita dalam bergaul jangan sekali-kali mengutamakan prasangka buruk di dalam kita bergaul. Karena prasangka buruk itu bisa jadi awal dari sebuah petaka hilangnya kecintaan kita kepada orang. Nah, Allah menggambarkan kalau sudah prasangka buruk itu hadir, maka yang terjadi adalah berubah cara berpikir kita, berubah cara pandang kita kepada orang. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa merekatkan hati kita masing-masing untuk semakin mencintai lembaga kita karena Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memperkuat silaturahim kita sesama warga Unpam itu karena Allah. Sehingga ketika ikatan ini semakin kuat, apapun kondisi yang kesulitan yang kita lakukan, yang kita alami, Allah akan memberikan jalan keluar buat kita. Itu saja mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai Rahmat atas tausiah yang luar biasa. Dari mulai halal bihalal dan cintanya kepada Allah dan bagaimana kita cinta kepada makhluk. Teman-teman, para hadirin semua, nanti jika ada pertanyaan, kita akan buka sesi pertanyaan. Cukup dua pertanyaan saja. Karena ini judulnya adalah forum fokus grup diskusi tentang ya apa-apa yang sedang menimpa kita sesuai dengannya. Selanjutnya, untuk pemateri kedua atau pentausiah kedua, mubalik kedua, yaitu saya persilakan waktunya 15 menit untuk menyampaikan tausiahnya kepada Bapak Ustadz Abdul Muhyi SHI MPDI. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. 15 menit Bapak Muhyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati dan yang juga kita banggakan para dosen, khususnya dosen prodi akuntansi Universitas Pamulang, dan juga yang kita cintai dan kita banggakan para mahasiswa
Dan juga yang kita cintai dan kita banggakan wabil khususil khusus Bapak Dekan, Bapak Haji Endang Ruhiyat, dan juga Ibu Kaprodi, Ibu Efrianti, jajarannya, Ketua Panitia beserta kepanitiaannya, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menyampaikan sedikit apa yang diamanahkan kepada saya, diberikan waktu oleh moderator Pak Septian 15 menit. Saya juga nggak mau kalah, mau ngeluarin pantun ini. Gitu. Pantun saya roman-romannya tapi kayaknya kagak nyambung, tapi saya sambung-sambungin. Kalau ada yang mau teriak cakep, nggak apa-apa teriak yang kenceng, tapi moodnya jangan dinyalain biar ramenya di rumah. Jadi penonton berduaan ke pameran naik Apollo. Bulan Ramadan turun berat badan. Pas Lebaran naik 10 kilo. Nah, itu pantun buat Pak Septian. Itu pantun buat Pak Septian khususnya, dan juga saya kayaknya naik juga. Para dosen dan juga para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Prodi Akuntansi membuat suatu acara yang begitu besar manfaatnya. Salah satunya adalah halal bihalal. Ini adalah acara yang positif yang mudah-mudahan dari awal kita hadir sampai dengan nanti berakhir ditutup dengan doa, mendapatkan nilai ibadah karena silaturahim kita. Karena Nabi mengatakan, man aroda ayyub satu fir rizki wa ayyun sa'afi asari fal yasir rahimah. Kalau mau umurnya panjang, duitnya banyak, kata Nabi, banyakin silaturahim. Nah, karena situasi yang seperti ini, beginilah silaturahim. Beginilah pertemuan kita, mudah-mudahan apa yang Nabi katakan bisa kita terima, bisa kita peroleh karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan acara yang positif, yang sangat bermanfaat. Daripada kita yang biasanya mungkin tidak ada kegiatan, kita selalu aktivitas lewat handphone, aktivitas lewat televisi, dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang kalau kita perhatikan, televisi-televisi sekarang ini banyak yang menjadikan kita lalai terhadap dirinya. Seperti acara-acara yang banyak, acara-acara fiktif, bersifat sandiwara, bersifat kebohongan, seperti acara-acara yang kadang-kadang judulnya aja kita udah aneh. Kalau Indosiar itu acara-acara rintihan suara istri, itu kan kadang-kadang judulnya macem-macem. Suami jenazahnya susah dikubur gara-gara sering nyimpen nomor WA orang, kadang-kadang gitu. Saking habisnya judul di Indosiar, kadang-kadang kayak judulnya aneh-aneh. Kehabisan judul, dia pakai judul istri sering belanja online tanpa izin suami, jenazahnya digotong JNE gitu. Itu kan hal-hal yang sangat merugikan kita kalau kita tayangin atau kita saksikan. Tapi alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan siang ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, berikan keberkahan untuk kita semua. Para dosen dan mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situasi saat ini memang menjadi ujian yang besar untuk kita. Menjadi sebuah ujian kesabaran dalam menjalani segala aktivitas, dan juga menjadi ujian kekompakan buat kita. Di sini kita diuji sejauh mana kekompakan kita, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sejauh mana kita mentaati perintah Allah di situasi seperti ini, mentaati perintah Rasul di situasi saat ini, dan juga mentaati pemerintah yang sah yang kita pilih secara demokratis. Dengan aturan-aturan pemerintah, PSBBK, apakah, dan lain sebagainya, ini merupakan sebuah ujian kekompakan buat kita. Memang pada hakikatnya kita makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Baik hablum minallah ataupun hablum minallah. Baik hubungan kita kepada manusia atau kepada Allah. Dengan kondisi seperti ini kita lihat kadang-kadang hubungan kita sesama manusia saja sudah agak terputus.
Terputus dalam artian biasa sering ketemu, biasa saling memberi, biasa bertutur kata bareng, bertatap muka. Tapi itu agak sedikit terputus yang diganti dengan jejaring sosial seperti Zoom, WA, video call, dan lain sebagainya. Tidak seperti yang biasa kita lakukan di bulan-bulan Syawal sehari-hari. Ataupun terkadang kita agak sedikit terputus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud terputus di sini, ibadah yang memang biasa kita lakukan sudah banyak kita tinggalkan. Seperti sholat Jumat. Ini kan sudah banyak yang kita tinggalkan. Karena kondisi yang seperti ini kita diperbolehkan sholat di rumah. Yang biasa ke masjid, biasa ke mushola. Ataupun misalnya biasa ke masjid diperbolehkan ke masjid. Cuma kan caranya yang tidak seperti biasa. Yang biasanya kita sholat berjamaah di masjid, rapatkan barisan. Ini kan kita suruh renggangkan barisannya. Ini kan menjadi sebuah ketidakbiasaan kita, atau seakan-akan sesuatu hal yang, dan inilah ujian yang harus kita hadapi. Memang Allah sudah katakan dalam ayat Al-Qur'an, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wan naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat. Allah akan memberikan rasa takut yang besar kepada diri kita. Ujian rasa takut. Kita lihat sekarang rasa takut kita sudah besar. Takut keluar kita. Kenapa? Karena lebih besar takut kita. Itu memang ujian dari Allah. Tapi di akhir ayat tersebut, wa basyiri sabirin, Allah katakan, beruntung, berbahagia bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Orang-orang yang tetap melakukan segala sesuatu atas perintah Allah, walaupun dalam kondisi dan situasi apapun. Maka orang-orang yang sabar itu bukan hanya ketika mendapatkan musibah saja. Dalam satu kitab Risalatul Mu'awanah, Habib Abdul Al-Haddad mengatakan, orang sabar itu bisa sabar ketika dia dikasih kenikmatan. Orang dikasih kenikmatan juga harus sabar. Kenapa? Jangan sampai gara-gara kenikmatan tersebut, dia malah meninggalkan perintah Allah. Ada orang sabar karena dikasih ujian. Seperti yang dihadapi oleh mahasiswi yang dikatakan oleh Ibu Evri, itu kan butuh kesabaran, butuh perjuangan. Ada juga kadang-kadang sabar ketika kita dikasih sesuatu yang kita tidak senengin. Kadang-kadang kan kita pengennya enak terus, pengennya bahagia terus. Tapi terkadang kita dituntut untuk sabar mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. Dan terakhir, kita disuruh sabar dalam melawan hawa nafsu kita saat ini. Kita pengen jalan-jalan, kita pengen ke taman, kita pengen ke tempat wisata bersama keluarga. Tapi Allah suruh sabar, tenang dulu, sabar dulu. Kenapa? Karena kita sedang diberikan ujian. Solusi yang akan kita lakukan atau yang harus kita lakukan dalam kondisi saat khususnya teman-teman mahasiswa adalah perbanyak kita untuk berdoa. Perbanyak kita berdoa kepada Allah. Jangan kita yang pertama, ketika kita mendapat musibah, yang kita pertama dekati itu rasa takut kita. Justru kita menomorduakan rasa kepada Allah. Jadi Allah dulu baru takut. Jangan takut dulu yang kita pikirin. Sehingga kita melupakan bagaimana tugas dan kewajiban kita kepada Allah. Allah katakan jelas dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku, maka aku akan ijabah. Jangan pernah berpikir segala doa kita nggak bakalan diijabah. Kita susah. Semakin kita doa, semakin susah. Minggu depan, leasing mau datang ke rumah kita, nagih uang kredit motor. Kita doa tiap malam, tahajud, duha, leasing makin galak datangnya. Apakah doa kita nggak dikabul? Bukan doa kita nggak dikabul. Doa kita pasti ijabah. Tapi etika kita dalam berdoa harus kita koreksi. Yang pertama, dalam berdoa itu harus husnuzon kepada Allah. Baik sangka. Jangan pernah kita berburuk sangka. Karena kata Nabi, innallaha ma'adhani abdi. Allah itu bersama prasangka kita. Jangan pernah mengatakan Allah nggak ngabulin doa kita. Nggak boleh. Itu adabnya. Kenapa? Tugas kita adalah berdoa. Yang wajib mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, etika dalam berdoa itu dalam kitab hikamnya Ibnu Athaillah, fima yakhtarul laka la fima yakhtarul nafsi. Sesuatu yang Allah pilih, bukan yang kita pinta. Kadang-kadang kita minta, tapi Allah nggak ijabah. Tapi yang kita nggak pinta, tapi Allah ijabah. Itulah uniknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaannya kepada kita.
Yang kita pinta Allah nggak kasih. Kenapa? Karena Allah sebaik-baik pemberi nikmat. Nah, kita kadang-kadang seburuk-buruknya sang peminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap malam kita meminta, ya Allah berikan saya kendaraan mobil, ya Allah berikan saya kendaraan mobil. Tapi Allah malah kasih motor. Karena mungkin Allah tahu rumah kita masuk gang, nggak masuk mobil. Kalau dikasih mobil, ntar berantem sama tetangga. Naruh parkirnya di mana? Atau kita berdoa, ya Allah kasih saya motor, kasih saya motor. Allah nggak kasih motor, tapi Allah ngasih pulsa, duit buat naik ojek online misalnya. Karena Allah tahu kita naik motor, jangankan naik motor, naik sepeda aja jatuh, apalagi kita naik motor. Jadi Allah memberikan terbaik buat kita, bukan apa yang kita pinta. Karena yang kita pinta belum tentu cocok. Misalnya, kita minta, ya Allah jadikan saya rektor, jadikan saya rektor. Kata Allah, ya jadikan rektor, masuk kelas aja telat mulu, minta jadi rektor. Kan begitu ya? Ya kan? Kata Allah kan begitu. Tapi bukan dosen-dosen sini ya, bukan dosen-dosen akuntansi, dosen-dosen UI, tapi pindahan dari akuntansi juga sih katanya. Itu ya. Itu jadi yang pertama, fima yahtarulaka, fima yahtarun. Yang ketiga, wafi waktu ladzi yurid, lafi waktu ladzi turid. Waktunya Allah yang nentuin, bukan kita yang nentuin. Waktunya Allah. Mungkin saja Allah ketika kita berdoa, ya Allah, saya susah banget bayar kuliah, ya Allah. Ya Allah, saya pengen bayar kreditan rumah KPR, ini romannya susah banget, ya Allah. Kata Allah, saya senang melihat kamu nangis, jarang-jarang nangis bangun malam. Ya kan, biasanya nangis kalau dikunciin pintu sama istri doang misalnya. Biasanya nangis kalau lagi gajian telat doang. Saya senang terus. Akhirnya di situ Allah uji. Kadang-kadang kita udah menghakimi, Allah saya bosan, 2 tahun saya nangis nggak dikabul. Padahal kata Allah, coba kau doa 2,5 tahun, aku kabul semua permintaanmu. Keburu kita menghakimi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Etika kita harus. Dan jangan pernah merasa rugi ketika kita berdoa. Karena doa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, kalau nggak turun sama kita, turun sama anak keturunan kita. Itu harus kita yakini. Bapak, Ibu, para dosen, para mahasiswa yang hari ini berdoa, yang hari ini melakukan kebaikan, kalau Allah tidak balas kepada kita, akan balas kepada anak keturunan kita. Saya teringat akan makalah mengatakan inna khairul ajdad tanfa'ul aulad. Kebaikan orang tua akan turun kepada anak. Kalau orang tua ngelakuin kebaikan, nggak turun sama dia, turun sama anak turunannya. Contoh, ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam disembelih sama bapaknya Nabi Allah Ibrahim, diganti sama seekor kibas. Atau kambing lah bahasa kita. Ditanya oleh mufassir, kambing dari mana? Dari surga. Usut punya usut, kambing siapa di surga? Emang Allah menyara kambing di surga? Ternyata itu kambing Habil, anaknya Nabi Adam. Yang dulu Allah suruh, Qabil dan Habil. Ya kan? Pernah tahu kan ceritanya, cerita sekolah ini ya? Saya nggak ulangi lagi. Si Habil memberikan kambing yang besar. Allah terima, Allah taruh di surga. Akhirnya Allah menjadikan ganti bagi Ismail. Habil yang ngelakuin kebaikan. Ismail cicitnya, cucunya yang mendapatkan kenikmatan. Sama seperti kita. Kita hari ini semua bisa jadi dosen. Kita hari ini semua bisa jadi mahasiswa, bisa masuk kuliah, bukan karena semata-mata kita orang kaya, kita cerdas, kita pintar. Tapi ini karena doa-doa orang tua kita, kakek kita, nenek kita dulu, yang zaman penjajahan, makan aja sulit, tapi dia masih berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan anak keturunan saya bahagia, dunia akhirat, cerdas, sukses, dan semuanya. Maka jangan pernah kita untuk bosan berdoa. Itu semua akan turun kepada keturunan kita, dan kita semua yang hari ini bahagia, itu sebab karena orang tua kita. Sedikit saja yang dapat saya sampaikan tentang nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam situasi pandemi saat ini. Yang pertama, tingkatkan kesabaran. Jangan pernah merasa diri kita paling menderita. Bahwasanya Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Siapapun dia, apapun agamanya, sholatkah dia atau tidak, Allah kasih makan. Tapi Ar-Rahim, beriman. Ar-Rahim, sayangnya Allah hanya buat kita orang-orang yang beriman. Yang kedua, jangan pernah putus melakukan doa dan melakukan kebaikan,
baik untuk diri kita dan sesama, sehingga itu semua akan mengeluarkan kita dari situasi ujian ini. Dan kita yakin Allah katakan, fa inna ma'al usri yusra. Itu Allah yang ngomong, itu Allah yang katakan, bukan saya. Kita pegang itu, pasti akan selesai. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Abdul Muhyi atas siraman rohaninya untuk kita, semangat dan motivasinya. Jika saya simpulkan dari kedua penceramah ini adalah motivasi untuk kita semua, para hadirin, Bapak Ibu, dosen, dan mahasiswaku sekalian, yaitu bagaimana memotivasi diri di tengah wabah ini ya. Sebenarnya dari tahun 2019 ini, dari tahun 2019 kemarin ya, semenjak Pilpres itu ukhuwah kita sedang mengalami musibah terbesar, yaitu ancaman perpecahan gitu ya. Nah, ditambah lagi di tahun 2020 ini kira-kira begitu. Ada ujian lagi untuk ukhuwah kita, persatuan kita. Nah, sampai saat ini belum ada pertanyaan dari Bapak Ibu audiens sekalian ataupun dari para mahasiswa. Mungkin ada tambahannya ialah bisa saya simpulkan daripada kedua tausiah. Yang pertama, cinta kita itu jangan melebihi. Cinta kepada makhluk itu tidak bisa melebihi daripada cinta kepada Sang Khalik gitu ya, Pak Kiai Rahmat ya. Yang kedua, ini sabar dalam menghadapi ujian itu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin gitu ya. Kalau tadi dikatakan bahwa sabar itu bukan hanya sabar ketika kita mendapatkan ujian, tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang mengenakan atau sesuatu yang menyenangkan bagi kita, itu juga kita ternyata harus sabar gitu Pak Kiai ya. Jadi kita harus fair, harus adil terhadap diri kita, bahwa kita jangan mau enaknya aja. Ketika kita mendapatkan nikmat dan rezeki yang banyak, kita tidak mengeluh. Tapi giliran kita mendapatkan ujian sedikit saja oleh Allah, ketika nikmatnya dicabut, kita mengeluh. Itu jadi jangan sampai mengeluhnya kita itu menjadikan lupanya kita akan jalan bersyukur. Kira-kira begitu Pak Kiai Muhyi. Baik, ada pertanyaan. Alhamdulillah. Yang pertama, dari ini Hidayat ini, Pak Hidayat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita menjaga amalan kita agar tetap terjaga walaupun di luar Ramadan? Baik, untuk waktu menjawab 3 menit dari sekarang. Silakan, siapa yang mau menjawab, Pak Rahmatullah atau Pak Abdul Muhyi? Pak Rahmatullah udah mesem-mesem. Silakan Pak Rahmatullah. Iya, memang kunci segala sesuatu itu memang tidak terlepas daripada niat. Niat itu adalah sebetulnya tujuan itu sendiri. Jadi ketika niat itu lurus karena Allah, maka tujuannya karena Allah. Nah, kalau niat dan tujuannya lurus, insya Allah dia akan lebih mudah istiqomah dalam menjalankan amal ibadah. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka ketika apa yang diniatkan itu sudah didapat atau niatnya itu tujuannya itu
hilang, nah, maka dia secara otomatis akan. Maka kunci yang pertama adalah meluruskan niat di dalam ibadah. Nah, apalagi kita sudah keluar dari Ramadan. Kalau kita tidak bisa kembali lagi khusus seperti di Ramadan, bisa jadi Ramadan kita niatnya bukan murni karena Allah, sehingga mudah untuk luntur semangatnya. Dari saya itu, Ustaz Septian. Jadi intinya adalah mempertebal niat, gitu ya. Meluruskan niat. Dipusatkan dari niat, perkuat pusat, perbanyak cabang gitu kira-kira Pak Rahmat ya. Baik, ada tambahan Pak Kiai Muhi? Ya, saya nambahin sedikit. Dulu ada sahabat namanya Mu'adz bin Jabal, dikasih doa sama Nabi. Jadi emang untuk selalu beramaliyah menjadi mengingat Allah, ibadah cakep itu susah emang. Makanya Nabi ngajarin doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk selalu ingat kepadamu, syukur kepadamu, dan bantu aku biar ibadahku bagus gitu. Jadi susah memang. Tadi yang disampaikan Pak Rahmat Lusi menjadi kunci utama. Pertama niat, yang kedua iringi sama doa. Jangan setiap habis sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Itu saja Bapak Dr. Jadi ada doanya Ustaz. Ada doanya ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik gitu ya. Kira-kira begitu. Selanjutnya ini ada pertanyaan kedua dan sekaligus mungkin pertanyaan terakhir dari forum ini. Dari Pak Doni 01. Wah, dulu pilihannya 01 kayaknya. Sorry, bercanda. Mohon bertanya, Pak Kiai Rahmat. Wah, ini ditujukan ke Pak Kiai Rahmat. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh Pak Kiai Muhi. Bagaimana mengatasi ujian berupa kenikmatan yang terkadang membuat kita arogan dan lupa diri. Saya bisa contohkan mungkin ini yang kemarin ditangkap polisi itu yang di Bandung ya. Itu kan ngeprank itu ya. Yang anak muda itu, siapa namanya saya lupa itu. Nah, kira-kira dijawab Pak Kiai Rahmat atas pencerahannya, silakan. Bagaimana cara mengatasi ujian berupa kenikmatan? Iya, kenikmatan yang akhirnya membuat kita kadang-kadang ya tadi lupa diri ketika kita diberikan kenikmatan. Padahal tidak sadar atau tidak sadar, padahal ujian itu adalah merupakan kenikmatan itu sendiri gitu. Ya, betul. Memang di dalam hidup itu kita tidak bisa terlepas dari yang namanya ujian. Nah, ujian itu ada yang kesulitan dan juga ada kenikmatan. Kalau kesulitan cenderung orang ingat kalau ini ujian, tapi kalau kenikmatan cenderung orang lupa. Nah, kenapa bisa lupa? Yang pertama, dia tidak bersyukur bahwa ini adalah sebuah nikmat. Dia tidak kurang mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Nah, bagaimana cara untuk lebih bersyukur? Lihat orang yang tidak mendapatkan nikmat yang sama. Kalau kita cenderung tidak bersyukur dengan nikmat misalnya gaji sekian, maka kita harus melihat orang yang di bawah kita yang gajinya lebih rendah. Insya Allah kita akan merasa menikmati apa yang kita dapatkan. Kira-kira seperti itu, Ustaz Septian. Ya, kalau di Unpam ini kan kalau dibandingkan dengan universitas yang lainnya, kayaknya kita lebih tinggi dikit. Kira-kira gitu Pak Kiai Rahmat. Baik Pak Muhi, mungkin ada tambahan dari jawaban Pak Kiai Rahmat. Bagaimana mengatasi ujian berupa kenikmatan yang terkadang membuat kita arogan dan lupa diri? Kuncinya dua. Yang pertama, selalu berpikir kenikmatan dan apapun yang enak-enak itu adalah yang pertama amanah.
Kalau memang kenikmatan itu sebuah harta, bakal diminta yang bertanggungjawaban. Kalau kenikmatan itu sebuah apapun namanya, yang pertama adalah harus kita pegang akan dipintai pertanggungjawaban. Yang kedua adalah bahwasanya semua ini titipan. Apapun kenikmatannya titipan sementara, karena nggak ada yang abadi. Kita punya harta banyak, punya emas banyak, punya mobil banyak. Kita meninggal, itu kan buat orang lain, bukan buat diri kita. Kalau orang dititip, itu pasti nggak punya rasa sombong. Lihat tukang parkir di Unpam, satpam Unpam, kita parkir motor, nggak ada yang sombong. Kalau kita keluar ngasih 2.000, makasih Pak. Ngasih 5.000, makasih Pak dosen. Ngasih 10.000, makasih Pak dosen, hati-hati di jalan. Nggak ada yang sombong dia. Kenapa? Dia ngerasa itu titipan, bukan motor dia, bukan mobil dia. Itu saja, Pak Setian. Ada pertanyaan, baik, terima kasih Pak Nuhi atas jawabannya Pak Kiai Rahmat. Satu lagi pertanyaan, ini hadir dari staf akuntansi. Terima kasih atas kehadirannya, mewakili mungkin atau ada juga Pak Umam ini. Dari Indra Solihin. Ya, Indra Solihin ini siapa ya? Indra Jono ya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon bertanya. Bolehkah? Nah, ini bolehkah? Titik. Ustadz, saya mau bertanya, apa makna al-ikhlas? Dan bila seorang hamba menginginkan melalui ibadahnya sesuatu yang lain, apa hukumnya? Silakan Pak Muhyi dulu, nanti Pak Rahmat. Ini pertanyaan terakhir Pak Dayat. Nanti habis itu kita tutup dengan doa. Baik, dan dulu, silakan. Silakan. Ya. Ikhlas adalah sesuatu perbuatan yang memang setelah kita lakukan, kita tidak sibuk dengan pujian, kita tidak sibuk dengan cacian. Itu ikhlas. Jadi kunci ikhlas udah nggak ada sibuk sama cacian, nggak sibuk sama pujian. Bapak Idul Adha ngasih 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi di masjid, nggak usah pakai sibuk. Tadi sebelum dipotong diumumin apa enggak nama saya, atau ada yang ngatain apa enggak, atau ada yang muji apa enggak, udah. Ikhlas mah nggak usah pakai dipikirin. Sih udah, lillah karena Allah Ta'ala. Terus bagaimana kita melalui ibadah tapi menginginkan sesuatu? Ya derajat ibadah kita saat ini seperti itu. Kita sholat pengen dapat sesuatu yang enak. Kita sholat duha pengen dapat rezeki yang banyak. Kita tahajud pengen hajat kita dikabul. Ya derajat kita masih sampai situ. Tapi nanti ada tingkatan-tingkatan yang lain sampai seandainya ibadah itu menjadi sebuah kebutuhan. Tapi itu butuh proses yang lama. Dari ibadah nanti naik kepada mahabbah, naik lagi nanti kepada ma'rifah. Jadi ibadah dulu aja. Kalau ibadah kita masih karena sesuatu, nggak apa-apa, terusin. Daripada ntar kita nggak ibadah. Itu saja Pak Septian. Baik Ustadz, sudah? Dari saya. Oke, Pak Kiai mau nambahkan Pak Kiai Rahmat? Ya, tambahan sedikit. Ikhlas itu artinya murni. Mudahnya seperti ini, ada air mineral itu seperti ikhlas. Dia disebut mineral karena belum bercampur apapun. Kalau bercampur sedikit saja dengan teh, otomatis warnanya nggak murni lagi. Atau bercampur dengan kopi, dia warnanya menjadi hitam. Nah, maka ikhlas itu adalah murni. Jangan sampai niat ibadah kita itu tercampur sedikit pun dengan niat-niat yang lain, sehingga kemurnian air itu berubah karena ada niat yang lain tercampur di dalam keikhlasan kita. Azan Pak Septian. Halo? Oke, terima kasih. Berarti kesimpulannya ikhlas itu ialah jangan pernah memikirkan ketika kita ibadah gitu ya. Karena hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena setiap ibadah kita niatkan lillahi taala pada akhir niatnya itu. Yang kedua, saya simpulkan kemurnian daripada keikhlasan ini tidak boleh tercampur dari apapun gitu ya kira-kira ya. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya serahkan ke MC untuk penutup dan doa, saya sedikit menyimpulkan daripada FGD ini, forum diskusi
diskusi dan halal bihalal, sekaligus ini merupakan pembukaan daripada kajian rutinitas kita bulanan rutinitas kita nih. Tadi disampaikan di awal oleh Ibu Kaprodi bahwasanya kita ingin setiap bulannya mengadakan kajian tentang keagamaan dan ekonomi syariah yang nanti akan diselenggarakan setiap minggu keduanya di hari Kamis, minggu kedua setiap bulannya. Kesimpulan daripada FGD dan halal bihalal ini yang pertama adalah kita memotivasi teman-teman mahasiswa yang memang sama-sama menghadapi badai wabah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan hati kita, meluruskan niat kita untuk senantiasa sama-sama menghadapi ujian badai wabah ini. Dan untuk yang kedua, untuk teman-teman kita yang sakit, mudah-mudahan Allah senantiasa mengangkat penyakitnya dan Allah senantiasa memberikan kesehatan sehingga dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Yang ketiga, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jalinan ukhuwah kita, baik ukhuwah Islamiyah ataupun ukhuwah Basariyah kita di prodi akuntansi S1 ini, mudah-mudahan menjadi yang lebih kuat. Dan apabila memang ada visi dari yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan, ada satu visi atau misi yang belum sesuai dengan pribadi kita, mohon nanti bisa disampaikan dengan cara yang baik ataupun bagaimana caranya agar tidak merusak ukhuwah kita. Sebelum acara ini berakhir, saya serahkan lagi ke MC Pantuners kita, Pak Fatudin Ali, sekaligus untuk menutup dengan doanya. Silakan Pak Fatudin Ali. Terima kasih Bapak Septian yang ganteng serantang kayak sebatang baru matang. Ya, saya lupa salam Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya karena ini pas sudah ada zuhur, kita harus segera untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Maka langsung saya persilakan kepada Pak Muzakir untuk silakan Pak Muzakir. Suaranya tolong dikeluarin dulu, Pak. Suaranya tolong di unmute dulu. Masih mute itu. Oh iya, lupa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan, Ibu Kaprodi, dan Ketua LKK yang saya hormati, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, marilah kita sejenak mengeningkan hati dan pikiran kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, baik berkaitan dengan diri kita, keluarga kita, kampus kita tercinta, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi Bapak Ibu atau ada mahasiswa yang tidak beragama Islam, silakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Muhammadin salatan tuhina biha alal islami wa sunnah wa anta tawaffana biha alal iman wa taubah wa syahadah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kami, ampuni orang tua kami,
Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami sejak kami masih kecil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk senantiasa mampu menyebutmu, meningkatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal barakah wa abwaban najah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah segala pintu kebaikan, segala pintu kesehatan, segala pintu keselamatan, pintu keberkahan, dan pintu kesuksesan dengan rahmat-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma dfa'an al-ghala wal waba wal bala wal fakhsha wal munkar wasuyuf al-mukhtalifat wa syada'id wal rihan. Ma ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Dekan, Ibu Kaprodi yang saya hormati, demikian rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama dan semoga ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan mungkin kita mengambil dari Pertamina, kita kembali dari nol, sama saling maaf dan memaafkan. Sudah tidak ada lagi salah antara aku dengan Anda dengan aku, dengan saya. Semuanya kembali pada 00. Semoga ini kita bisa membuka lembaran hidup baru ya bagi kita semuanya, dan ini membawa sejarah baru bagi kita semuanya dan untuk kita menjadi hidup yang lebih baik. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.